suspensinya. Ini tadi kita udah nyobain, maksudnya suspensinya ternyata untuk ngeliat ke belakang tuh visibilitasnya kecil lah gitu. Enak. Hai, selamat datang di Mobil. Nah, di belakang gua sudah ada Neta X dan di sini gua mau nyobain mobil ini. Nanti gue penasaran nih gimana dari sisi performance-nya, dari sisi fiturnya dan lain-lain. Nah, gimana? Penasaran dengan test drive ya? Saksikan terus di Mobil. Nah, sebelum bahas test drive ya, gue mungkin bahas tuh dari sisi eksteriornya. Oke, untuk Neta X ya, menurut gue ini mobil listrik yang SUV tapi manis. Beda hal dengan kompetitornya secara eksteriornya. Kompetitornya tuh kayak Audi A5 tuh sporty gitu ya kan, terus banyakan lekukan tajam-tajam. Sedangkan ini lekukannya enak gitu. Jadi ini terlihat mobil yang listrik tapi manis. Nah, kalau kita lihat dari depannya ini kayak hiu, depannya tuh kayak hiu. Terus untuk lampunya ini lampu daerahnya sipit gitu. Wah, keren sih menurut gua. Ini sipit, dia udah LED. Dan untuk lampu utamanya juga sudah full LED projector. Dan lampu sennya pun juga nyambung untuk di bagian daerah lain nih. Terus dia ada aksen chrome-chrome ini, jadi terlihat lebih elegan. Nah, tipikal dengan mobil listrik dia nggak ada grillnya di sini. Tapi dia di sini ada kamera 360. Jadi dia sudah dilengkapi fitur kamera 360. Logonya juga sudah Neta Global dan dia sudah juga ada ADAS-nya. Jadi dia sudah ada sensor untuk fitur dari ADAS-nya. Overall dari sisi depannya menurut gua ini manis. Mobil listrik SUV-nya menurut gua manis. Sekarang kita coba lihat dari sisi sampingnya. Nah, dari sampingnya bisa kita lihat ini lekukannya juga manis tuh, dari belakang sampai dari depan ke belakang tuh manis, jadi nggak tegas-tegas gitu. Terlihat nih mobil listriknya ya manis lah. Terus dari bannya, profil bannya ini cukup besar, dia ring 18, dimana untuk profil bannya tuh 225 per 60, jadi dia agak tebel gitu. Velgnya pun dia two tone dan over fender juga cukup lebar. Dan sampingnya ini dia warnanya senada dengan warna bodinya. Terus di sini ada kamera 360 juga, dan di sini sudah ada roof rail ya. Dan ini beneran harusnya bisa naruh roof box di sini. Terus dia ada aksen black glossy-nya di sini memanjang dari depan sampai belakang. Dan untuk handle ya dia sendiri tuh masih tarik gitu pembukanya. Nah, sekarang kita dari sisi belakangnya. Nah, kalau dari belakangnya ini gue suka banget desainnya. Dia menungkik gitu belakang, set. Jadi keren gitu. Melihat dari belakang tuh keren banget. Terus untuk desain lampunya juga keren. Dia memanjang dari kiri ke kanan dan nyala gitu ya kan. Terus untuk lampu sennya juga dari sini. Dia juga sudah ada defogger, sudah ada lampu stopnya di sini. Tapi dia nggak ada antena shark fin-nya. Tapi jadi terlihat lebih oke lah gitu, lebih slick gitu. Terus dia sudah ada wiper di sini. Dan ada logo X karena ini adalah Neta X. Untuk logo Neta Global ya ada di sebelah sini. Untuk pembukaan bagasinya ada di pencet dari sini. Dia sudah elektrik. Jadi mudah banget kalau untuk buka bagasi. Dan untuk bagasinya ini menurut gua luas banget. Nah, bisa kita lihat. Ini cukup luas. Terus di sini ada hooknya. Di sini ada power outletnya sekitar 12 volt. Dan di sini ada lampunya. Nah, kalau untuk nambah kompartemen lagi, di bawah juga ada kompartemennya, tinggal dibuka aja, nanti ada bagasi lebih luas lagi. Ini bisa naruh
port charging, terus juga dongkrak dan lain-lain. Jadi bisa banyak banget, luas. Terus kalau untuk nutupnya juga bisa pencet di sini. Keren, canggih. Nah, sekarang kita coba mobil ini. Nah, sekarang kita sudah di dalam mobilnya X. Oke, kesan pertama, pas kita masuk ke dalam tuh, ini menurut gue secara interiornya mewah ya, gitu, mewah. Terus, tapi nih, suspensinya, ini tadi kita udah nyobain, maksudnya suspensinya ternyata enak loh, empuk. Dibilang keras enggak, tapi pas kita tadi lewatin jalan enggak juga gitu kan, jalan-jalan polisi tidur itu berasa enak banget. Nih sekarang ada polisi tidur nih, cobain ya. Enak. Jadi nggak keras gitu, nyaman. Terus untuk setirnya, nah setirnya ini menurut gue enteng banget gitu, dia enteng. Jadi berasa kayak mobil listrik biasanya gitu, tapi ini enteng menurut gue. Mungkin kalau kita nanti pakai mode sport mungkin berasa agak lebih keras kali ya, tapi ini gue berasa enteng banget. Nah untuk bantingannya tadi, kalau misalkan kita belok gitu kan, nggak limbung, berasa enak. Nah coba kita nyobain belokannya dulu. Tuh enak, nyaman gitu, nggak berasa kayak ngebanting. Ini enak kok, bantingannya enak. Oke, nanti kita coba tes jalan lurus ya. Oke, nah secara performance ini kita belum ngetes jalan lurus, tapi dia secara baterainya itu dia kan sekitar 160 horsepower untuk tenaganya dan 210 Nm. Jadi ya mungkin sosok ya, dibilang kalau dibandingkan dengan kompetitornya ini mungkin paling bawah gitu. Tapi menurut gue secara performance tuh masih oke lah untuk di daerah perkotaan. Apalagi kalau misalkan di daerah jalan tol dan kawan-kawan itu masih oke lah, masih oke. Nih, coba kita nyobain juga nih untuk juga nih. Nyaman loh, ternyata bener-bener nyaman. Untuk suspensinya nyaman, bantingannya nyaman. Di belakang gue belum cobain, tapi di depan ini enak banget, nyaman kok. Nah, kok secara visibilitas ini kalau dari depan ya, cukup oke secara visibilitasnya. Tapi kalau dari samping menurut gue lebar, dari samping lebar. Cuman dari belakang sih, dari belakang itu dia kayaknya visibilitasnya nggak terlalu besar. Jadi tuh untuk ngeliat ke belakang tuh visibilitasnya kecil lah gitu. Jadi kayak kurang oke kalau untuk dilihat dari belakang. Tapi kalau dari depan dan juga samping menurut gue cukup oke. Dan ini juga posisi duduknya cukup commanding sih. Jadi enak berasanya bawa mobilnya. Nah enaknya adalah dia itu sudah panoramic sunroof. Jadi kalau jalan-jalan keluar daerah atau keluar kota itu enak banget. Jadi kelihatan bisa ngeliat pemandangan lah ibaratnya gitu. Nah untuk setirnya sendiri dia ini sudah bisa tilt dan juga teleskopik. Jadi bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan kita. Terus untuk bagian kursinya dia sudah electric seat juga. Jadi bisa maju, mundur ataupun mau rebah juga ini bisa gitu. Jadi ini nyaman kok, ini nyaman banget. Terus kalau untuk dari sisi fitur-fiturnya, dia semua fiturnya itu diatur semua dari head unitnya. Sebenarnya plus minus sih, karena ya sambil berkendara tuh kalau misalkan kita mau ngatur AC atau apa agak repot gitu. Apalagi kalau misalkan ya amit-amit gitu kan terjadi apa-apa dari sisi head unit ya, dan nggak tahu nih kita bisa ngapain gitu. Tapi dengan ada semua fitur diatur di head unit itu membuat simple di bagian interiornya. Jadi tuh semua nggak ada tombol-tombol fisik gitu kan. Jadi secara desain interior ya ini simple banget dan menurut gue elegan sih. Dan memang untuk head unitnya ini cukup gede banget, ini sekitar 15 inci kalau nggak salah.
Dan untuk pengaturannya semuanya ada di sini. Salah satunya kalau mau kalian buka apa namanya, sunroofnya, itu bisa dari sini. Nanti tinggal pencet aja, ada tinggal dibuka tirainya atau atapnya dibuka. Nah, tinggal dipencet aja, ini langsung kebuka. Dan kalau menutup pun juga bisa tinggal tutup aja. Dia pengatur ada penutupnya setengah, buka full, setengah, buka atau tutup. Jadi kita bisa mengaturnya. Nah, tirainya pun juga bisa dibuka juga secara otomatis di sini. Misalnya kita tutup tirainya, nanti kita akan menutup tirainya. Canggih kan? Nah, kita buka aja tirainya. Terus untuk pengaturannya lain, ini kalau misalkan mau lihat dari sisi performance baterainya dan kawan-kawan, ini juga ada di sini pengaturannya. Dan kalau misalkan kita mau belok, itu nanti secara otomatis kamera 360-nya akan aktif gitu. Kalau kita misalkan belok kanan nih, nanti dia akan ada aktif, nyala akan di sini. Nah, di sini pun juga ada banyak pengaturan lagi. Kayak misalkan ngatur spion, ngatur lampu dan lain-lain. Nah, di mobil Neta ini juga, Neta X ini juga ada fitur ADAS-nya. Dari adaptive cruise control, terus lane keep assist, cukup lengkap lah. Dan pengaturan pun juga bisa di hand unit ya. Jadi semua tuh pengaturan ada di head unitnya. Nah, kalau untuk pengaturan di setirnya, ini juga bisa dilakuin. Misalkan mau ganti menunya, volume dan kawan-kawan, itu bisa mengatur di setirnya. Oke. Nah, so far tadi selama perjalanan, ini menurut gua kedap banget, berasa kedapnya. Jadi tuh suara jalan tuh nggak terlalu kedengeran, apalagi suara ban gitu. Jadi ini berasa nyaman sih. Ini jujur mobilnya nyaman sih menurut gua. Terus kalau untuk kita lihat di bagian konsol tengahnya, dia sudah ada wireless charging, terus juga udah ada cup holder dan berbagai kompartemen dalamnya. Nah, kalau misalnya kita nanti belok atau apa, dia ada bunyinya gitu loh. Bunyinya mungkin menandakan kalau misalkan di blind spot tuh ada mobil atau apa gitu. Tapi so far ini nyaman sih menurut gue. Oke, ini agak jalan lurus, kita coba agak ngebut dikit ya. Berasa instannya. Secara akselerasinya ini langsung spontan, instan ya, karena emang mobil listrik, jadi berasa banget. Enak banget. Tapi karena pendek jadi nggak terlalu berasa. Kita coba lagi ya nanti. Nah, ini jalan lurus nih, kita coba ya. Enak. Wah, akselerasi. Tapi tadi pas dicoba, dia nggak langsung jalan gitu, kayak ngurut gitu. Enak sih, nyaman. Ya mungkin karena secara torsinya juga tenaganya sih nggak terlalu besar dengan kompetitor ya. Tapi menurut gue secara performanya oke kok, dan nyaman juga gitu. Sekarang kita coba dulu dari sisi duduk di belakang kali ya. Nah, di bagian belakang ini jujur menurut gue, nyaman loh. Dia dari posisi rebahnya tuh enak gitu kan. Untuk recline-nya enak tuh. Dia menopang semua gitu, enak banget. Terus untuk legroomnya ini lega loh, ternyata lega banget loh. Dan gue bisa masih selonjor. Ini posisi mengemudi gue dengan 170 cm. Ini tuh masih lega banget, ada sekitar 15 jari. Terus headroomnya pun juga ada sekitar 9-8 jari lah. Jadi ini nyaman loh. Jujur nih nyaman banget. Dan tadi pas kita bawa, gue juga cobain di belakang juga, ternyata empuk loh. Di belakang tuh berasa empuk banget. Suspensinya tuh bantingannya enak. Jadi di depan tuh enak dan di belakang juga enak. Wah, nyaman sih. Ini jujur, menurut gue mobil listrik yang cukup nyaman ya di kelasnya gitu dibandingkan dengan kompetitornya. Terus untuk bagian yang lainnya, dia di sini ada lampu baca di sini. Dia sistemnya sentuh gitu. Terus di bagian tengahnya dia ada 2 buah
USB, ini untuk Type C, dan juga untuk USB colokannya. Jadi nggak bakal berebut nih. Terus untuk ventilasinya pun juga ada 2, jadi bisa atur nih kiri kanan, nggak akan berebut kiri kanannya. Di bawah sini juga ada kompartemen, jadi bisa naruh handphone dan lain-lain. Terus untuk ininya lumayan besar. Cup holder juga naruh minuman juga di sini ada kompartemennya. Dan untuk armrestnya juga cukup besar. Di sini juga banyak kompartemen juga, bisa naruh cup holder juga di sini. Terus kalau mau nambah kompartemen lagi tinggal dibuka aja, bisa naruh barang-barang lebih banyak. Keren. Dan untuk headrestnya dia ada 3. Jadi di penumpang bagian sini nyaman, di bagian tengah pun menurut gua juga cukup nyaman, enak banget. Ini mobil nyaman. Terus untuk karena emang nih berasa nyaman, kenapa? Lega. Ini kabinnya lega loh. Gue kira ini nggak terlalu besar, tapi ini lega banget loh. Lega. Terus ada panoramic sunroof ya, juga terasa lebih lega lagi. Visibilitas tuh jadi enak kalau duduk di sini. Dan pastinya dia sudah 3 titik untuk seat beltnya. Nah, airbag ya, dia juga ada 6 titik di bagian belakang, tengah, dan di depan. Jadi ini fitur keselamatan itu juga cukup oke. Jadi di belakangnya oke, di depan pun juga menurut gua cukup oke. Overall duduk di bagian belakang ini menurut gua nyaman banget, keren. Oke, tadi kita nyobain untuk baterai sendiri, dia itu 63,5 kWh atau secara jarak tempuh itu sekitar 480 km. Nah, untuk tenaganya itu sekitar 160 horsepower dan 210 Nm. Dan tadi kita cobain, enak, dia instan, tapi dia nggak langsung ngejambak gitu kan, dia gitu. Jadi serasa tuh ngurut gitu kan, jadi nggak langsung instan habis. Tapi klaimnya adalah 0 sampai 100 tuh sekitar 9,3 detik. Itu cukup oke banget untuk mobil listrik menurut gue. Keren sih untuk Sienna X ini. Nah, kesimpulan adalah tadi kita udah nyobain mobil ini. Jujur, mobilnya ini nyaman banget. Dari posisi pengemudi dia, terus di belakangnya pun juga nyaman banget. Dia untuk recline-nya itu enak, rebahannya tuh enak banget. Terus dari sisi fiturnya, dia semua diatur dari si head unitnya. Nah, untuk performanya sendiri, ini performanya menurut gua oke lah untuk mobil listrik SUV. Tapi dibandingkan dengan kompetitornya memang dia agak di bawahnya. Tapi menurut gua nih masih oke. Terus dari sisi desainnya, dan menurut gua ini adalah mobil listrik yang menurut gua SUV paling manis dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, menurut kalian nih, mobil ini dengan desainnya, terus dengan performanya dan fiturnya dan lain-lain, worth it nggak sih untuk dibeli? Atau mendingan kompetitornya? Serta di kolom komentar. Jangan lupa untuk like videonya dan pasti subscribe channel Teman Mobil. Itu saja dari saya, salam Teman Mobil.